Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Kita awali perkuliahan online pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, pada hari ini selama beberapa menit insya Allah kita akan mempelajari seputar guru dan manajemen kelas. Baik, saya mulai. Hari ini bahasan kita adalah guru dan manajemen kelas, di mana di dalam ilmu pengelolaan kelas atau manajemen kelas, tentu di dalamnya terdapat komponen-komponen penting seperti pembelajar, seperti yang telah kita ketahui pada pertemuan yang lalu, diantaranya adalah non-manusia dan manusia itu sendiri. Guru, murid, orang tua, kemudian teman-teman murid yang lain, itu adalah komponen manusia. Adapun komponen yang non-manusia adalah kelas, kemudian sarana dan prasarana, dan seterusnya. Hari ini kita akan membahas guru dan manajemen kelas. Baik, saya lanjutkan. Guru. Guru, siapa sih guru itu? Guru dalam KBBI, orang yang pekerjaannya adalah mengajar, itu adalah guru. Secara istilah, semua tenaga kependidikan yang melaksanakan tugas-tugas pembelajaran di kelas untuk beberapa mata kuliah, termasuk praktek atau seni vokasional pada jenjang pendidikan dasar atau menengah. Ini adalah definisi dari guru. Dia yang mengajar, dia yang mendidik, melaksanakan fungsi-fungsi guru, melaksanakan fungsi-fungsi pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan dasar ataupun menengah. Menengah tentu ada yang menengah pertama, ada yang menengah umum atau menengah atas, SMP SMA. Nah, ini adalah guru, di mana guru pada zaman dulu dan zaman sekarang tentu berbeda. Pada zaman sekarang, guru sudah menjadi suatu profesi, dan kita tidak bisa memungkiri itu tidak masalah. Dalam agama kita pun tidak masalah. Ya, di dalam agama kita pun tidak masalah. Di mana kita nggak usah menghujat atau mencibir, kenapa guru kok dijadikan mata pencarian? Mestinya dia mencari hal yang lain. Tentu tidak. Dulu pada masa Abu Bakar berkuasa, beliau membuat Baitul Mal, ya, sesuatu yang tidak dibuat oleh Rasulullah di zamannya. Ada tapi tidak seformal Abu Bakar seperti itu. Tapi Abu Bakar membuatnya, tapi tidak masalah. Ketika ditanya, kenapa kamu membuat sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi? Kata Abu Bakar, bahwa Rasulullah bil mukjizat, itu Rasulullah ada mukjizatnya. Saya kalau negara ini nggak ada Baitul Mal, nggak dibayar pegawai-pegawainya, nggak jalan negara ini. Ya, kita tentu tidak hidup pada zaman yang sempurna, menuntut ideal 100% tidak bisa. Di zaman Umar, tentara dibayar. Ya, ditanya kenapa enggak seperti Rasulullah semuanya bisa bilillah. Itu Rasulullah didukung oleh mukjizat luar biasa. Saya Umar, ini tentara kalau enggak dibayar enggak jalan. Begitu pula dengan guru. Ya, pada zaman akhir ini seperti ini sudah menjadi profesi dan itu tidak masalah. Asal sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan kontrak atau akad dari awal. Nah, fungsi guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Ini tentu berbeda dengan fungsi dosen. Antara guru dan dosen berbeda. Meskipun sama dari hal mendidik, mengajar, tapi berbeda dari fungsi yang lain. Misalnya dosen itu mempunyai tuntutan untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi, mengajar, meneliti, dan mengabdi. Tapi fungsi guru ini banyak mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi. Itu semua
fungsi seorang guru. Next. Nah, guru biasanya itu punya perkumpulan. Guru itu biasanya punya perkumpulan. Namanya PPPG. Ini keliru ya. Slide-nya. Mestinya PPPG. Bukan P3. P3 ini partai. Ya, namanya PPPG. Pembinaan atau pengembangan profesi guru. Di mana setiap kabupaten atau kota itu biasanya ada komunitas, bukan komunitas, perkumpulan sendiri. Ada yang di bawah Kemendikbud, ada yang di bawah Kemenak. Ya, nah biasanya tiap-tiap PPPG ini mempunyai perkumpulan sendiri dan biasanya antar rumpun pendidikan itu berbeda-beda. Ada yang rumpun eksakta, ada yang rumpun ilmu terapan, ada yang rumpun sosial, ada yang rumpun pendidikan, macam-macam. Ya, di mana PPPG ini suatu perkumpulan banyak orang di situ dari satu sekolah, dari berbagai macam sekolah yang dijadikan garapan utamanya adalah pembinaan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Banyak hal sebenarnya yang dibahas oleh PPPG ini. Ya, metodologi, pengajaran, strategi, kemudian lebih banyak lagi yang dibahas adalah hal-hal yang bersifat administratif. Ya, pelaporan dan seterusnya, membuat RPP dan seterusnya. Di mana itu semua akan mempengaruhi karir seorang guru. Nanti kita bahas jenjang karir seorang guru itu seperti apa. Nah, guru hebat itu guru yang seperti apa? Guru yang hebat itu adalah guru yang kompeten secara metodologi pembelajaran dan keilmuan. Jadi tidak sampai berat sebelah. Ada guru yang keilmuannya luar biasa, ada guru yang metodologinya luar biasa. Nah, ini tidak boleh, idealnya tidak boleh berat sebelah. Ini setidaknya kalaupun berat sebelah tidak terlalu jauh perbedaannya. Nah, ini adalah guru yang hebat, di mana dia bisa memadukan antara metode yang dia gunakan dan keilmuannya juga tinggi, bukan hanya kreatif, tapi dia juga betul-betul mempunyai SDM yang luar biasa. Dan ini tidak masalah keilmuan, bisa dipelajari ya di bangku sekolah, kemudian belajar, banyak membaca. Untuk masalah metode pembelajaran, ya, itu butuh banyak diskusi, butuh banyak pengalaman. Nanti pengaruh juga pada jam terbang seperti itu. Nah, untuk mewujudkannya bagaimana? Untuk mewujudkannya kita bisa berusaha banyak membaca masalah keilmuan, kemudian metode pembelajaran, itu banyak diskusi, kemudian banyak membahas masalah-masalah, ya, di mana masalah yang ada itu membuat kita semakin peka dan semakin mempunyai gambaran lebih, semakin mempunyai gambaran bagaimana memecahkan masalah tersebut. Seperti itu. Lanjut, next, fokus PPG. Fokus PPG itu diantaranya kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, kalau pedagogik itu yang menjadi pembahasan apa? Ini masalah pedagogik. Ini masyhur di dalam dunia kependidikan. Pedagogik itu memahami peserta didik secara mendalam. Ya, artinya bagaimana? Memang idealnya di setiap sekolah itu satu guru memegang 20 murid. Semakin sedikit yang dipegang, semakin fokus. Ya. Nah, ini dalam rangka memahami peserta didik secara mendalam, seorang guru bisa bekerja sama dengan orang tua atau wali murid. Ya, kita bisa memahami tipikal masing-masing seperti apa, kemudian kemampuan keunggulannya di mana, kelebihan kekurangannya di mana. Tentu bukan dalam rangka ada tujuannya negatif yang mengetahui kekurangan. Nah, sebagai dasar evaluasi tipikalnya seperti apa. Pendekatan yang akan saya lakukan karena satu kelas ini tipikalnya umumnya adalah orang-orang konstruktivism atau behaviorism atau humanism.
dan nanti bisa digunakan untuk merancang pembelajaran ketika mengetahui titik-titik. Kemudian merancang pembelajaran, menulis RPP, itu nanti ada kaitannya dengan metode juga, kan gitu. Ada orang pinter tapi nggak pandai metode, tidak pandai melaksanakan atau menyusun merancang strategi, itu nggak masalah, asal banyak diskusi, banyak usaha, kemudian banyak mencari pengalaman baru, insya Allah bisa melaksanakan pembelajaran, kemudian merancang dan melaksanakan evaluasi. Okay. Ada takarannya semua, tidak evaluasi tidak melulu di akhir saja UTS UAS, tentu tidak, proses sehari-hari juga dievaluasi, gitu ya. Kemudian mengembangkan peserta didik sesuai kompetensi. Artinya apa? Bukan sesuai kompetensi itu akhirnya peserta didik ini tidak dioptimalkan di semua mata pelajaran, tentu tidak. Artinya dia ini kompetensi utamanya itu apa? Menghafal, ataukah memahami dengan cepat, ataukah suka yang aksi, banyak gerak misalnya. Okay. Nah, itu diamati, gitu ya, dikembangkan dari hal itu. Loh, murid nggak mungkin menguasai semuanya. Memang, akan tetapi murid harus belajar segalanya. Tentu tidak harus menguasai semuanya. Setidaknya mereka tahu, toh kan mereka tidak dituntut mendapatkan nilai 100 semua. Setidaknya pernah, kemudian ada bekal, ada pengetahuan yang diketahui. Yang kedua, fokus PPG, kompetensi kepribadian. Nah, biasanya untuk mengoptimalkan anggota PPG pada masing-masing fokus ini, biasanya mereka mengadakan FGD, forum group discussion, antar guru, ya, antar pendidik, antar pengajar. Masalah pedagogi, kepribadian, kalau kepribadian itu biasanya menghadirkan motivator, agar mempunyai jiwa yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan seterusnya. Karena kepribadian ini penting dimiliki oleh seorang guru, ya, akhlak yang mulia, wibawa, sehingga tidak diremehkan. Kemudian yang ketiga, kompetensi sosial, di mana kompetensi sosial ini yang menjadi fokus PPG senantiasa memberikan gambaran bahwasanya guru harus mempunyai hubungan yang baik, bukan hanya dengan peserta didik, tapi dia harus mempunyai hubungan yang baik antar guru yang lain dan hubungan yang baik antar wali murid, ya, untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kondusif. Karena kita tidak bisa memungkiri, kita butuh kerjasama dari semuanya untuk memantau peserta didik. Semuanya, mulai guru, kepala sekolah, kemudian orang tua. Yang dijadikan fokus utama apa mereka? Yang dijadikan fokus utama mereka apa? Tentu murid. Tak lain dan tak bukan itu. Kemudian yang terakhir, kompetensi profesional atau penguasaan substansi dan penguasaan metodologi. Metodologi dan substansi, ya, keilmuan dan metode itu harus imbang. Tidak ya, kalaupun tidak imbang, tidak sampai jauh perbedaannya. Next, nah ini adalah kerangka pengembangan karir guru. Ini fokus, ini semacam jenjang karir, ya. Jadi di mana seorang guru itu ketika sudah terdaftar sebagai guru tetap atau mempunyai NUPTK, nomor urut NUPTK, nomor urut pegawai tenaga kependidikan kalau nggak salah singkatannya itu, ya. Nah, ketika dia sudah mempunyai guru gini, bisa mengajar, maka dia bisa naik dari satu tingkat ke tingkat yang lain. Ada program induksi, guru pertama, guru muda, ini pangkat-pangkatnya, guru madya, guru utama. Dimana kalau di dalam dunia kampus, itu seorang dosen ada yang asisten ahli, kemudian lektor kepala, profesor. Gitu. Ya, jadi itu semua adalah bukan gelar akademik, ya, maksudnya jenjang pengkariran. Gitu. Jadi untuk saat ini sebenarnya dari segi penggolongan, ya, antara guru yang swasta dan guru yang negeri sebenarnya tidak ada bedanya. Kalaupun ada bedanya dari segi penggolongan, gitu. Namun dari segi, mohon maaf,
V itu mungkin ada perbedaan, namun tidak berpaut banyak. Ya, selama dia bisa memenuhi banyak hal, okay? Dia bisa memenuhi banyak hal. Oke, yang di sini guru pertama, nanti masing-masing tingkatan itu punya fokus sendiri-sendiri. Ya, misalnya yang sini guru pertama, misalnya fokus peningkatan kompetensi, dia kompetensinya yang ditingkatkan. Itu pengetahuan, metode, kemudian jam mengajar dan seterusnya. Kemudian selanjutnya kalau guru muda pangkat 3T atau 3D, peningkatan prestasi peserta didik dan pengelolaan sekolah. Apakah dia menjabat, kemudian apakah ada murid yang dibimbing oleh dia sehingga bisa menang, bisa mempunyai prestasi seperti itu. Kemudian fokus pada pengembangan sekolah. Kalau guru media itu atas, itu biasanya pengelola sekolah yang seperti wakil kepala sekolah, waka atau apa. Yang paling atas sendiri, tingkatan paling tinggi adalah pengembangan profesi. Tentu lebih dituntut untuk mengembangkan ini semua. Next. Nah, ini adalah kebijakan pembinaan dan pengembangan ya, di dalam suatu sekolah. Ya, di dalam suatu sekolah. Tentu kaitannya adalah sekolah kalau ini. Nah, administrasi yang baik nanti bisa melahirkan pembelajaran di kelas yang baik juga tentunya. Biasanya di dalam suatu sekolah itu ada unit-unit. Ya, di antaranya adalah unit penjaminan mutu. Di mana unit penjaminan mutu ini dia berusaha untuk memenuhi berbagai macam tuntutan kebutuhan sekolah, seperti kebijakan pembinaan dan pengembangan guru. Nah, ini jaminan mutu itu yang digarap oleh dia diantaranya ini 1, 2, 3, 4 ada kualifikasi, kompetensi, kinerja, pangkat, karir. Ini semua yang dibahas. Oke, kalau misalnya ini tidak, kalau misalnya tidak menjadi fokus utama, ya, 4 hal ini, wah, suatu sekolah biasanya birokrasinya agak amburadul sehingga berpengaruh pada akreditasi. Kemudian rekrutmen, jumlah, kualitas. Nah, ini penjaminan mutu. Kalau di suatu kampus biasanya namanya personalia. Rekonstruksi pendidikan, misal ada kurikulum terbaru, misalnya sekarang pakai kurikulum 2013 penyempurnaan, di mana Pak Nadiem Makarim ada rencana untuk merevisinya lagi juga terkait pokoknya masalah kurikulum tergantung politik. Seperti itu. Kemudian standar pola rekrutmen. Nah, ini perlu diketahui catatan yang nomor 4. Biasanya di sebuah sekolah itu ada yang namanya demand driven. Demand driven itu apa? Calon guru. Mahasiswa yang masih kuliah semester berapa gitu dijadikan guru, tapi dia tidak menjadi guru kelas, tapi hanya sekedar guru pembantu. Kalau di istilah kampus asisten dosen, seperti itu. Oke, tentu ya ada kelebihan dan kekurangannya ya menjadi demand driven tentunya. Kemudian next, ya ini oke, ini adalah PPT yang pertama, ini guru dan manajemen kelas. Jadi di mana guru itu mempunyai banyak hal gitu, dalam banyak fokus ketika dia ingin mengembangkan karirnya. Kemudian kelas yang baik tentu lahir dari birokrasi yang baik pula. Kemudian untuk manajemen kelas ya, next ini ada tambahan berupa faktor dan prinsip pengelolaan kelas. Insya Allah ini lebih spesifik. Ya, ini lebih spesifik. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi PPM. Faktor guru, ya, pola PPM itu pola belajar mengajar. Faktor guru, pola mengajar. Bagaimana dia menyampaikan materi. Oke, tentu kita tidak bisa memaksakan kehendak semuanya harus sesuai dengan kehendak kita, tapi kita menyesuaikan dengan kondisi. Setidaknya suatu proses bisa berjalan dengan baik itu luar biasa. Gaya mengajarnya seperti apa itu guru. Jadi yang mempengaruhi suatu pembelajaran, gaya ngajarnya seperti apa? Apakah killer ataukah bagaimana gitu? Apakah dia menjelaskan kemudian menganalisis buku, okay. Jadi murid itu kan ada yang suka dibaca, diterangkan dulu baru baca buku bersama-sama.
atau sebaliknya baca dulu kemudian diterangkan. Ya, itu tergantung kondisional kalau itu. Konsep yang digunakan, kemudian kurikulum yang dilaksanakan ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pola belajar mengajar. Di mana seorang guru harus mempunyai inovasi, okay, atau SDM yang sangat mumpuni dalam hal ini. Kemudian berikutnya faktor siswa. Faktor siswa itu ada dua. Ya, faktor siswa ini ada dua. Ada kecakapan dan kepribadian. Di mana masing-masing siswa tentu mempunyai kecakapan dan kepribadian yang berbeda-beda. Ya. Nah, ada kecakapan potensial, bakat dan kecerdasan. Ini juga harus menjadi perhatian guru. Di mana masing-masing mempunyai kecakapan potensial, bakat dan kecerdasan yang berbeda-beda. Tentu disesuaikan dengan kualifikasinya, gitu. Bukan berarti berbeda itu kok. Oh, yang satu bisa baca, yang satu tidak bisa baca. Karena ngajar kelas 5 misalnya, kelas 5 MI atau SD. Tentu tidak. Maksudnya ya bakat kecerdasan masing-masing itu tentu ada yang lambat dan yang cepat kan gitu. Nah, ini pandai-pandai guru harus menyesuaikan gaya mengajar dengan tipikal umum, tipikal kebanyakan siswa. Karena dalam kaidah mengajar itu ada istilah siru ala sayri al-afikum. Kita harus menyesuaikan dengan yang paling lemah. Kita harus menyesuaikan gaya mengajar dari yang paling lemah. Oke, dari yang paling lemah. Artinya kalau misalnya yang paling lemah itu kecepatan ngajar kita itu misalnya 30 km per jam, ya sudah pakai kecepatan 30 km per jam aja. Jangan pakai yang 180. Pokoknya kita ambil yang paling rendah. Gitu ya. Kemudian kecakapan yang diperoleh dari hasil belajar. Ya, tentu setelah diberikan materi, murid itu kita pantau juga bagaimana kecakapannya, bagaimana dia mencerna apa yang sudah kita ajarkan. Kemudian kepribadian. Okay. Kepribadian ini ada ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh individu, apakah mempunyai ciri-ciri yang mencolok ataukah kepribadian khusus. Mohon maaf, misalnya kalau masalah kepribadian khusus misalnya ada yang berkebutuhan khusus seperti itu, ya, tentu mestinya itu ada kelasnya sendiri, mestinya ada kelasnya sendiri. Nah, itu faktor siswa. Ada faktor kurikulum, banyak faktor. Ya, ada faktor kurikulum. Kurikulum itu sebenarnya adalah isi atau pelajaran yang pada interaksi belajar mengajar antara guru dan siswa untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Ini adalah kurikulum. Kurikulum ya. Manhaj itu kurikulum. Manhaj bihi at-tullab wal asatidzah. Sesuatu yang digunakan murid dan guru untuk pijakan, itu kurikulum. Apa tujuannya, apa kemudian yang akan diajarkan apa, semuanya harus jelas. Isinya apa, pelajarannya apa. Oke. Ini lagi-lagi juga mempengaruhi suatu proses belajar mengajar. Oke, waktu kita akan habis. Faktor lingkungan, ada keadaan ruang, tata ruang, situasi fisik, di mana semuanya ini berpengaruh pada kondisi psikis masing-masing siswa. Gitu nih, kelas gaduh itu repot. Atau kita mengadakan pembelajaran sebelahnya ternyata ada pabrik yang sangat besar yang bising, itu tidak kondusif. Nah, kesimpulan, guru memegang peranan penting dalam menciptakan situasi sehingga proses belajar mengajar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Guru ini bisa mempengaruhi pemikiran peserta didik. Karena apa? Dalam satu kelas itu semua perhatian murid peserta didik tertuju pada guru. Maka guru harus pandai-pandai mengelola kelas tersebut, mengelola pemahaman mereka, mengelola situasi, mengelola segala hal. Sehingga bisa mempengaruhi atau memberikan efek yang positif, di mana mengajar adalah sarana transformasi ilmu agar terwujud perubahan sikap yang positif, di mana yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, sebelumnya mempunyai perilaku A sekarang perilaku B, itu adalah guru, punya peran yang sangat penting. Nah, berbagai macam perubahan yang terjadi yang disebabkan oleh keempat faktor tersebut di atas, ada guru, murid, lingkungan, ada guru, murid, lingkungan, kemudian kurikulum, faktor-faktor yang mempengaruhi, ya, disebabkan
sepatutnya dapat terbaca oleh guru sehingga guru dapat menyesuaikan pola interaksinya dengan siswa sesuai dengan situasi yang dihadapinya. Oleh karena itu, seorang guru itu penting membuat RPP, rancangan pembelajaran. Ya, rancangan pembelajaran itu penting sekali. Jadi disesuaikan dengan faktor-faktor yang sudah disebutkan tadi, 4 faktor itu, agar situasi dan kondisi yang dihadapi bisa diatasi dengan baik, bisa berjalan dengan kondusif. Nah, ini faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas ya. Jadi ada yang secara intern, ada yang secara ekstern. Tentu kalau masalah intern ini include ke ini semua peran dari guru, kemudian murid, kemudian wali murid, ya, tenaga administrasi, emosi, pikiran, perilaku. Semuanya ini adalah faktor intern. Faktor intern. Nah, ini semuanya mulai dari guru, peserta didik, tenaga administrasi, secara emosi, pikiran, perilaku harus imbang, harus baik. Nggak bisa nggak baik itu. Ada yang tidak sinkron salah satu saja, bermasalah. Ada ekstern luar. Ya, ini harus diidentifikasi dari awal. Kalau misalnya ada faktor intern, apa yang harus diupayakan, pulang ketika faktor ekstern. Seperti itu. Nah, ekstern ada suasana lingkungan belajar, penempatan siswa, jumlah siswa, dan lain-lain. Itu ekstern. Kemudian prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Ada 2 prinsip di dalam pengelolaan kelas. Hangat dan antusias, di mana ketika kita bisa menjadikan peserta didik antusias, kemudian bisa memotivasi, bisa menarik perhatian mereka, tentu pembelajaran akan sangat lebih kondusif. Kemudian tantangan, khususnya generasi Z zaman sekarang suka tantangan, suka suatu hal yang baru. Ya, kita berikan stimulus agar mereka merasa tertantang dengan mata pelajaran yang kita ambil. Oke. Kemudian, ini ada lagi bervariasi, keluasan. Penekanan pada hal yang positif, ada penanam disiplin mandiri. Ada 6 prinsip. Ya. Ada 6 prinsip di dalam pengelolaan kelas. Hangat dan antusias, tantangan, kemudian bervariasi, ya, tidak monoton, hanya satu warna saja, ya, hanya satu metode atau tidak ada sesuatu yang baru, karena generasi Z suka hal yang baru. Keluasan, ya, luas entah dalam menyampaikan materi, kemudian bagaimana luasnya murid dalam merespon, ya. Kemudian ada yang nomor 5, penekanan pada hal-hal yang positif. Hal-hal yang positif itu kita upayakan ditekankan terus, bukan menyebutkan hal-hal yang negatif. Maksudnya gini, ketika kita ingin mengatakan jangan nakal, kita berarti kan sedang melarang anak untuk nakal. Itu berarti kita sedang menekan pada hal-hal yang negatif. Cuman sihotnya adalah larangan. Bentuk frasenya itu adalah larangan. Akan lebih baik ketika kita mengatakan jangan nakal itu dengan jadilah anak yang baik. Jadilah anak yang baik. Jadi hal-hal yang positif yang kita tonjolkan, yang kita berikan kepada murid, sehingga murid tidak sampai mengetahui hal-hal yang negatif. Karena zaman sekarang itu ketika kita mengatakan pada seorang anak misalnya, ini pengaruh pada psikologi anak. Ada anak mencoret-coret tembok. Ketika kita mengatakan jangan coret-coret tembok, itu berbeda dengan tulis di sini saja, tulis di kertas saja, seperti itu. Jadi upayakan kita tidak menekankan pada hal-hal yang positif, meskipun hal positif tidak menekankan pada hal yang negatif, meskipun nadanya adalah nada larangan, gitu ya. Kemudian ada penanaman disiplin diri, kita tanamkan pada disiplin diri, kita tanamkan pada mereka. Tentu yang paling berpengaruh dalam penanaman disiplin diri adalah dari guru itu sendiri, dari halia guru itu sendiri. Bagaimana guru bersikap, bagaimana guru bertutur kata, bagaimana guru mempunyai attitude, mempunyai perangai. Ya, tentu dalam hal ini ya, lisanul hal afdhalu min lisanil maqal. Jadi kita memberikan contoh yang baik, kedua yang baik
tentu lebih berpengaruh daripada hanya sekedar kata-kata. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan pada materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.